Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Raharja, jurusan Sistem Informasi. Di sini kami mendapatkan tugas manajemen keuangan, di mana kami akan mempresentasikan pertemuan 13 dan 14. Dengan saya sendiri, Windiani Rukmana, akan mempresentasikan pertemuan ke-13 dan dilanjutkan oleh rekan saya di pertemuan 14. Struktur modal dan leverage, pertemuan 13. Apa itu struktur modal? Struktur modal merupakan bauran atau perpaduan dari utang jangka panjang, saham preferen, dan saham biasa yang dikehendaki perusahaan dalam struktur modalnya. Struktur modal adalah keputusan dalam mengambil keputusan pembiayaan perusahaan karena secara langsung berakibat terhadap biaya modal, keputusan investasi, dan meningkatkan nilai perusahaan. Sasaran pada struktur modal dapat memaksimalkan harga saham perusahaan atau nilai perusahaan. Tingkat sasaran bisa dalam rentang nilai, misalnya hutang 40% sampai 50%, atau bisa berupa angka tetap seperti 45%. Rasio utang aktual di bawah tingkat sasaran, maka perusahaan akan menghimpun modal dengan menerbitkan hutang dan sebaliknya. Jika ternyata rasio utang aktual di atas tingkat sasaran, maka perusahaan akan menggunakan ekuitas. Penentuan struktur modal. Penentuan struktur modal akan melibatkan pertukaran antara risiko dan pengembalian, return. Menggunakan utang dalam jumlah yang lebih besar akan meningkatkan risiko yang ditanggung pemegang saham. Menggunakan lebih banyak utang pada umumnya akan meningkatkan perkiraan pengembalian return atas ekuitas. Kemudian di sini ada jenis-jenis modal yang dapat dilihat dari neraca di bawah ini. Aktiva di sisi kiri dan pasiva di sisi kanan. Apa itu leverage? Leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana (source of fund) oleh perusahaan yang mengeluarkan biaya tetap dengan maksud agar dapat meningkatkan keuntungan potensial bagi pemegang saham. Kemudian, di mana dana tersebut sebagai pengungkit supaya perusahaan dapat meningkatkan keuntungan, dan sebagai tambahan dana dapat mendorong peningkatan operasional perusahaan sehingga diharapkan dapat meningkatkan keuntungan. Ada 3 tipe dasar leverage. Yang pertama yaitu leverage operasi, kemudian yang kedua leverage keuangan, dan yang ketiga leverage total. Dan berikut penjelasannya ada di layar. Kemudian ada rumus leverage operasi, yang dimana tingkat leverage operasi atau degree of operational leverage (DOL) adalah persentase perubahan dalam laba operasi (EBIT) yang disebabkan perubahan 1% dalam output penjualan. Berikut rumus-rumus leverage operasi yang ada di layar. Di sini ada contoh kasus leverage operasi yang diketahui laporan laba rugi perusahaan A, B, dan C dalam jumlah dolar berikut. Contoh kasus leverage operasi. Perhitungan di atas merupakan perhitungan DOL dalam kuantitas. Hasil perhitungan DOL dalam penjualan menghasilkan nilai atau angka yang sama. Berikut ini adalah analisis dari leverage operasi. DOLA sama dengan 2,4, artinya tingkat elastisitas operasi pada output penjualan terhadap EBIT sebesar 24%. Ini berarti bahwa apabila penjualan perusahaan A naik 10%, maka laba operasi akan naik sebesar 2,4 kali 10%, yaitu 24%. Sebaliknya, bila penjualan turun 10%, maka penurunan tersebut berakibat EBIT juga turun sebesar 2,4 dikali 10%, yaitu 24%. Kondisi ini juga berlaku pada perusahaan B dan C kalau di masing-masing perusahaan terjadi perubahan kenaikan atau penurunan atas penjualan. Biaya tetap, biaya variabel, harga, sales volume, maka DOL ini akan berubah juga. Perusahaan C lebih besar risikonya ketimbang perusahaan A dan B karena kontribusi laba yang diperoleh digunakan untuk menutup biaya tetap yang lebih besar, yaitu $60.000 atau 60% dari total penjualan.
Analisis lanjutan. Dengan menggunakan contoh sebelumnya, hitunglah berapa BEP perusahaan B dan perusahaan C, baik BEP dalam jumlah unit maupun BEP dalam jumlah moneternya. Di sini kita lihat ada beberapa rumus leverage keuangan yang ada di layar. Ada rumus analisis leverage keuangan sebagai berikut. DFL sebesar 2,5 artinya bila EBIT naik sebesar 40%, maka EPS akan naik sebesar 2,5 dikali 40% sama dengan 100%. Dan sebaliknya bila terjadi penurunan. Untuk perusahaan B dan C dapat dicari dengan cara yang sama seperti di atas. Kemudian di sini juga ada rumus leverage total. Melanjutkan contoh kasus sebelumnya, perusahaan A, B, dan C, maka DTL perusahaan dapat dihitung sebagai berikut. DTL sama dengan DCL sama dengan DOL dikali DFL sama dengan 2,4 dikali 2,5 sama dengan 6. Artinya, jika penjualan naik sebesar 10%, maka EPS akan naik sebesar 6 dikali 10%, yaitu 60%. Dan sebaliknya bila terjadi penurunan. Menentukan struktur modal yang optimal, yaitu dengan struktur modal yang memaksimumkan harga saham perusahaan, dan hal ini memerlukan rasio utang yang lebih rendah daripada rasio utang yang memaksimumkan EPS yang diharapkan. Jika didasarkan pada konsep cost of capital, maka struktur modal optimum diartikan sebagai struktur modal yang dapat meminimumkan biaya penggunaan modal rata-rata tertimbang Weighted Average Cost of Capital (WACC). Perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan dana dari internal, maka akan mengurangi ketergantungan kepada pihak luar. Namun jika dana internal terbatas, maka dicari pemenuhan dana dari luar, sehingga menjadi tergantung kepada pihak luar dan risiko meningkat. Kemudian ada alternatif dana dari luar, dapat dilakukan dengan utang, debt financing, meningkatnya ketergantungan kepada pihak luar dan meningkatkan risiko keuangan. Mengeluarkan saham baru, external equity financing, dikali cost mahal. Biaya modalnya mahal karena harus membayar dividen. Namun dalam kondisi bagaimanapun, jangan mempunyai jumlah utang lebih besar dari modal sendiri. Kemudian dilanjut pertemuan 14 oleh rekan saya, Apriyanti Tarigan. Dipersilakan. Terima kasih. Untuk pertemuan 14 akan saya lanjutkan, yaitu kebijakan dividen. Apa itu kebijakan dividen? Yaitu kebijakan dividen terikat dengan dividen payout ratio, yang dimana DPR atau yang disebut dividen payout ratio adalah persentase laba bersih setelah pajak yang dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. DPR berkaitan dengan laba yang ditahan dan berpengaruh pada nilai perusahaan dan harga saham perusahaan. Untuk memahaminya butuh pengetahuan teori kebijakan dividen, yaitu terdapat teori kebijakan dividen yang dimana dikemukakan oleh Merton Miller dan Franco Modigliani atau MM, yaitu teori bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh pada harga pasar saham dan nilai perusahaan. Lalu dikemukakan oleh Meron Gordon dan John Lintner, yaitu kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap harga pasar saham. Lalu tax preference theory yang dikemukakan oleh R.H. Linzerberger dan K. Ramaswamy, yang dimana teori kebijakan dividen yang mempunyai pengaruh negatif terhadap harga pasar saham perusahaan. Lalu berikutnya faktor pertimbangan kebijakan dividen, yaitu dana dibutuhkan, likuiditas, kemampuan meminjam, nilai informasi dividen, pengendalian perusahaan, pembatasan pembayaran dividen, dan inflasi. Aspek kebijakan dividen ada 3, yaitu stabilitas dividen, target payout ratio, dan reguler, dan ekstra dividen. Lalu dividen saham atau stok dividen, yaitu pembayaran dividen berupa saham kepada pemegang saham. Di sini ada pemecahan saham atau stock split, yaitu pemecahan saham kepada keputusan perusahaan untuk menambah jumlah saham beredar dengan jalan memecah satu saham menjadi 2 atau lebih, diikuti dengan penurunan nilai nominal secara proporsional pemecahan saham atau stock splits dari pemecahan saham, yaitu kebijakan perusahaan untuk menggabungkan 2 atau lebih lembar saham menjadi 1.
Berikutnya pembelian kembali saham atau stock repurchase. Pembelian kembali saham adalah kebijakan perusahaan melakukan pembelian lagi saham yang beredar di pasar. Sekian presentasi dari saya. Terima Terima kasih. kasih.